Saudara-saudari yang terkasih, salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Viva il Papa, Viva il Papa, Viva, Viva, Viva Santo Francisco, Viva il Papa. Saudara-saudari yang terkasih, tanggal 5 kemarin kita selalu digerakkan dengan segala hiruk pikuknya kunjungan paus. Kita bangga karena seratusan ribu orang berada di Stadion GBK Gelora Bung Karno untuk misa bersama Bapak Paus Fransiskus, dan semuanya seakan-akan ditunjukkan bahwa hebat. Orang Katolik menjadi hebat karena mempunyai satu pemimpin dunia dan kemudian dielu-elukan seperti itu. Bahkan ketika dari pengaruh dari hebohnya kunjungan Bapak Paus di Indonesia menular di negara-negara lain, setelah itu di Papua Nugini, kemudian antusiasme umat di Timor Leste dan di beberapa tempat. Mungkin Singapura tidak terlalu, tetapi semua menunjukkan bahwa banyak orang antusias. Banyak orang berdevosi kepada Santo Bapa Paus ini. Bahkan kesaksian-kesaksian kemudian muncul. Banyak orang, jurnalis dan juga orang-orang biasa atau dikatakan awam, lay people, lalu kemudian mereka disentuh, disapa, bahkan ada yang dipeluk oleh Bapak Paus, merasakan kesaksian-kesaksiannya, menyegarkan iman, menguatkan iman. Tetapi ada juga orang-orang yang kemudian berlaku sombong. Ini paus saya, ini pemimpin saya, yang kemudian banyak orang berbondong-bondong berkumpul sampai ratus ribu untuk ada di Jakarta bertemu dengan beliau. Bahkan beliau kemudian juga bertemu dengan para pimpinan yang ada di agama-agama di Indonesia. Saudara-saudari yang terkasih, berbekal inilah saya masuk ke Gelora Bung Karno tanpa ada semacam screening yang ketat, dan saya bisa membantu membagikan komuni atau sakramen Maha Kudus pada saat Ekaristi ini. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini, Minggu Biasa ke-26, sungguh-sungguh kita rasakan sebagai hal yang harus toleran dengan banyak kelompok. Yesus menegur Yohanes karena ketika mereka berjalan-jalan, Yohanes berteriak-teriak, "Guru, saya bertemu dengan orang yang mengusir setan atas namamu, tetapi dia bukan kelompok kita, maka dia saya larang." Lalu Yesus menjawab, "Jangan kamu larang, sebab orang yang tidak melawan kita, dia tidak mungkin sekaligus akan melawan dan menjelekkan kita. Kalau orang tidak melawan kita, apalagi mengusir dalam namaku, dia ada di pihak kita." Lalu kemudian Yesus menerangkan lagi, "Kalau kamu mengajarkan hal-hal yang tidak baik pada anak kecil ini dan menyebabkan anak kecil berdosa, maka lebih baik lehermu diikat dengan batu kilangan, batu giling, lalu dilempar ke dasar laut." Artinya apa? Supaya kamu binasa. Lalu Yesus juga melanjutkan bahwa segala yang diberikan kepadanya, kita semua akan memberikan yang terbaik. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mulai dengan segala kehebatan kelompok kita, kehebatan keluarga kita, kehebatan diri saya, chauvinisme, yaitu seakan-akan kita merasa lebih baik dari yang lain, dan yang lain tidak boleh bersama atau bersaing dengan kita. Mereka harus kalah, mereka tidak boleh maju seperti yang kelompok saya. Entah itu di gereja, entah itu di masyarakat, maka kemudian kita menjadi orang yang seperti Yohanes tadi.
seakan-akan yang baik adalah diri kita, kelompok kita. Yang lain tidak baik. Dia mengusir setan atas namamu. Aku larang karena dia bukan bagian dari kami. Bagian dari kami. Kalau kita melihat bagaimana di Bandung kemarin pada bulan tanggal 23 September ini terjadi bentrok antara pendukung Persib dan Persija, antara mereka yang fanatik dengan bola itu karena mereka berpikir bahwa kelompokku harus hebat, kelompok lain harus disingkirkan. Saya bangga kalau sudah bisa melukai kelompok lain. Aku tidak rela kalau kelompok lain itu yang menang dan bergembira. Lalu terjadilah pertempuran terus-menerus. Orang tidak akan didewasakan, dibuat bijaksana dengan memandang kompetisi sepak bola itu. Atau banyak anak-anak muda yang tawuran. Saya tidak tahu mereka kalau satu lawan satu ketakutan, tetapi kalau ramai sekali mereka berani tawuran. Karena apa? Sekolah, karena kelompokku, karena geng motor, maka selalu mengatakan kelompokku lebih baik, kelompokmu harus disingkirkan. Ini juga bisa terjadi di lingkungan gereja. Ada yang namanya Legio Maria, ada yang namanya CFM, PD, Persekutuan Doa, ada yang namanya Ibu-ibu WK, Pemuda Katolik. Semua itu terlibat. OMK, Mesdinar Putra Altar, semuanya seakan-akan kelompokku harus didahulukan, kelompok lain tidak boleh. Atau terahku, keluargaku, keluarga besarku, keluarga kecilku harus saya bela. Kalau perlu carok untuk membela nama baik keluargaku, nama baik diriku. Maka saudara-saudari yang terkasih, tidak ada yang kemudian langgeng, yang tidak akan didamaikan. Tetapi ketika kita masih punya pikiran sempit bahwa dia bukan dari kelompokku, tidak boleh berbuat baik, tidak boleh bersaing dengan kelompokku, ini menjadi sesuatu yang justru membuat kita berpikiran picik dan semakin jauh dari kebijaksanaan Salomo atau kebijaksanaan anak manusia sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita mencoba memupuk bagaimana mereka-mereka yang bekerja sama, yang mempunyai visi misi yang sama, perlu kita ajak kerjasama. Ketika kita bekerja di bagian pengungsi, mereka-mereka yang bukan kelompok kita tetapi peduli pada pengungsi, itulah rekan-rekan kita. Mereka-mereka yang peduli pada lingkungan, sementara kita juga akan membuat kepedulian pada lingkungan. Itulah rekan-rekan kita. Ketika kita ingin menghadirkan Kristus di dunia nyata, dan mereka kelompok-kelompok yang juga menghadirkan Kristus di dunia nyata, mereka rekan sekerja Allah yang tidak bisa justru kita larang-larang, kita jegali, tetapi kita dukung, saling mendukung, karena ternyata endingnya, tujuannya sama, menghadirkan kerajaan Allah. Mari kita kerjasama di dalam memuliakan nama Tuhan, membawa nama Tuhan semakin dimuliakan. AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.